Gas, Bismillah, Pal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kami ucapkan ke Bapak Trisna selaku dosen dari mata kuliah Matematika Diskrit Lanjut. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan project graph yang telah kami buat, di mana memiliki nama Aqua Galon, di mana di sini kami mengambil judul analisis penentuan rute efisien dan sistem distribusi pemesanan galon di daerah Bandung Barat menggunakan implementasi graph. Adapun Adapun anggota kelompok yang berkontribusi dalam proyek ini, yang pertama ada Muhammad Sofyan Ardiansyah dengan NIM 016, yang kedua ada saya sendiri Noval Khairin dengan NIM 021, yang ketiga ada Zaidan Arkan dengan NIM 030. Adapun materi yang akan kami sampaikan dalam presentasi kali ini, yang pertama ada analisis isu dan perumusan masalah, yang kedua ada permodelan graf dan analisis awal, yang ketiga ada implementasi dan solusi algoritmik, yang keempat ada visualisasi graf dan hasil interpretasinya, dan yang terakhir ada analisis kritis dan kesimpulan. Oke, kita mulai dari latar belakang. Jadi, kenapa kami mengambil judul project demikian yang sudah kita sampaikan di awal. Jadi, seperti yang kita sering amati di daerah Bandung Barat, distribusi barang seperti galon air di area padat seperti daerah Ciwaruga, Gerlong, dan lain sebagainya di daerah Bandung Barat seringkali masih kurang efisien. Banyak yang masih manual, kadang rute-rutenya juga kurang optimal, kadang pengantarannya terlambat, dan tentu ini akan menyebabkan biayanya juga bakal jadi boros. Hal ini tentu akan mengurangi kepuasan pelanggan yang memesan galon dan juga mengurangi efisiensi sebagai pemilik bisnis galon itu sendiri. Jadi, untuk memahami akar masalahnya, di sini kami menggunakan analisis fishbone. Jadi, dari fishbone yang telah kami buat, ada beberapa faktor atau penyebab utama kenapa sistem distribusi galon di daerah Bandung Barat itu tidak efisien. Yang pertama ada faktor pertama, yaitu faktor metode. Jadi misalnya mungkin rute pengantarannya tidak optimal, urutan kunjungan pelanggannya juga tidak diatur berdasarkan jarak terdekat, atau mungkin nggak ada prosedur standar untuk menangani pesanan yang darurat yang harus diantar saat itu juga. Mungkin yang kedua ada faktor manusia, misalkan kurir barunya nggak hafal jalan, terus ada ketergantungan pada satu kurir, atau misalkan kesalahan input alamat oleh admin. Yang faktor ketiga, mungkin ada faktor lingkungan, mungkin jalan yang ditutup mendadak, ada karena ada perbaikan jalan, acara, dan lain sebagainya, atau mungkin karena kemacetan parah di jam-jam tertentu. Dan yang terakhir ada beberapa jalan yang terlalu sempit untuk dilewati oleh kendaraannya. Faktor keempat, faktor data. Misalnya alamat pelanggan yang diinput itu tidak lengkap atau tidak akurat. Mungkin pelanggan juga tidak memiliki data historis atau data tempuh pada setiap jalannya. Yang kemudian yang faktor kelima ada faktor pengukuran, matriks dan KPI, di mana faktor ini misalnya sulit melacak posisi kurir saat sedang bertugas dan tidak ada alat untuk mengukur di mana rute itu bakal lebih efisien gitu dari yang lain. Nah, faktor keenam itu faktor peralatan, misalnya karena tidak adanya teknologi GPS untuk pelacakan real time atau mungkin keterbatasan jumlah armada kendaraan yang digunakan untuk pengantaran galon itu sendiri. Nah, dari analisis kami yang melalui Fishbone sebelumnya, kami merumuskan tiga pertanyaan utama sebagai rumusan masalah pada project graph kami. Yang pertama, bagaimana sih cara mengidentifikasi titik rawan di jaringan jalan? Hal ini akan berhubungan dengan connectivity. Yang kedua, bagaimana cara menentukan rute tercepat untuk satu pengantaran? Ini akan menggunakan algoritma Dijkstra nantinya. Yang ketiga, bagaimana sih cara mengelompokkan banyak pesanan dalam satu waktu ke beberapa trip yang efisien? Mengingat kapasitas kendaraan kita yang kami gunakan itu terbatas dengan asumsi cuma satu kendaraan. Nah, sekarang, dari rumusan masalah tadi, kami ingin menjawab dengan teori graf yang kita akan implementasikan. Dengan yang pertama, kita akan memodelkan grafnya terlebih dahulu. Jadi, permodelan graf ini merupakan langkah penting di mana kita sebelum kita menerapkan algoritma dan visualisasi dan lain sebagainya nanti, kita harus bisa untuk memodelkan grafnya terlebih dahulu. Jadi, pada proyek kali ini kami menggunakan dua permodelan graf, di mana yang pertama ini permodelan graf jaringan utama, di mana ini merupakan representasi digital dari peta area layanan kami di Bandung Barat, di mana yang pertama tipe grafnya sendiri kami menggunakan tipe graf yang undirected atau graf tidak berarah tapi tetap berbobot. Kenapa? Karena kami asumsikan di sini semua jalan di daerah Bandung Barat itu bisa dilewati oleh dua arah. Yang kedua, vertex itu sendiri merupakan
semua persimpangan jalan yang dimana datanya kami ambil dari OpenStreetMap dan kami menggunakan library OSM NX. Lalu, untuk vertexnya juga, kami menambahkan satu vertex khusus yang merepresentasikan sebagai pusat depot air untuk mengantar galon. Perlu diketahui juga bahwasannya setiap persimpangan yang ada di daerah-daerah itu kami melabelinya dengan region name. Misalkan ada persimpangan jalan yang di daerah Ciwaruga, ada persimpangan jalan yang ada di daerah region Gerlong, di region Sarimana, Sari Asih, Sarijadi, dan lain sebagainya. Lalu edge. Edge ini kami representasikan sebagai ruas jalan pada setiap persimpangannya. Persimpangannya. Lalu untuk weight itu jarak setiap edge dalam kilometer. Jadi setiap jalan pada persimpangan pada peta maps graph kami, pada peta graf kami, itu tuh setiap edge pada antara persimpangannya memiliki bobot di mana bobotnya itu berupa jarak dalam satuan kilometer. Nanti jarak dalam setiap edge ini bakal digunakan untuk algoritma Dijkstra. Lalu yang kedua ini model yang konseptual saja sebenarnya untuk khusus untuk graph coloring. Jadi kenapa kami bikin model ini? Masalahnya itu misal nih ketika ada pesanan yang banyak atau multi pesanan dalam 1 jam pengantaran yang sama, karena jadi satu kendaraan itu tidak bisa mengantar maksimal 4 galon dan 2 box dalam sekali pengantaran. Jadi di sini kami menetapkan kapasitas dalam satu kendaraan itu maksimal hanya bisa mengantarkan 4 galon dan 2 box dalam sekali pengantaran. Nah, jadi di sini berdasarkan masalah ini kami menerapkan graph coloring di mana vertex itu sendiri merupakan setiap pelanggan yang memesan di pilihan jam pengantaran tertentu. Misalnya semua pelanggan yang pesan di jam 9 itu merupakan vertex. Lalu colornya itu adalah setiap trip pengantaran yang berbeda pada 1 jam pengantaran. Misalnya jam 9 ada beberapa trip pengantaran, nah itu direpresentasikan sebagai colornya. Lanjut ke implementasi algoritma yang bakal dijelaskan oleh rekan saya si Zaidan. Untuk Zaidan kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang kita akan masuk ke bagian inti dari sistem kami, yaitu implementasi algoritma. Di sini, kami membaginya menjadi 4 komponen utama. Yang pertama ada pembangunan graf, optimasi rute, analisis konektivitas, dan pengelompokan trip. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pertama, pembangunan graf. Ini adalah fondasi dari seluruh sistem kami. Tujuannya adalah mengubah peta data nyata menjadi data graf yang bisa diolah komputer. Untuk ini, kami menggunakan dua library utama. Pertama, yaitu OSMNX untuk mengunduh data peta asli dan GeoPandas untuk memuat data lokasi spesifik kami. Seperti yang terlihat pada fungsi muat data peta dan lokasi, kami pertama-tama menyiapkan file GeoJSON yang berisi node atau titik-titik persimpangan yang telah kami kumpulkan. Kemudian, kami mengunduh peta asli area keluarga menggunakan OSMNX dan membuat node tadi ke dalam peta tersebut. Kedua, optimasi rute. Selain graf menjadi, kami perlu mencari rute terpendek. Kami menerapkan algoritma klasik yaitu Dijkstra. Kami memanfaatkan fungsi Dijkstrapad yang sudah disediakan oleh library NetworkX. Seperti yang bisa dilihat di slide, kunci utamanya adalah kami menggunakan parameter weight sama dengan length, di mana length ini kilometernya. Ini artinya algoritma akan mencari rute optimal berdasarkan jarak terpendek. Fungsi kami, curi rute by nama, hanya perlu menerima input depot sebagai titik awal dan lokasi pelanggan sebagai tujuan. Lalu Dijkstra akan menghitung jalan terbaiknya. Yang ketiga ada analisis konektivitas. Ini adalah fitur yang cukup unik karena kami menampilkan peta secara interaktif menggunakan volume. Kami perlu untuk simulasikan jika ada jalan yang ditutup. Untuk melakukan ini, kami harus menggunakan JavaScript agar bisa memodifikasi file HTML peta secara langsung. Dalam fungsi cut layers by chord, kami mengirimkan node persimpangan yang ingin ditutup ke JavaScript. Script di JavaScript kemudian akan memindai semua layar di peta. Jika ada node yang koordinat cocok, node itu akan dihapus dan semua jalan yang terhubung dengannya juga akan dihapus. Ini memberikan simulasi penutupan jalan secara real time. Dan terakhir, pengelompokan trik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Novel tadi, sebelumnya ada tantangan bisnis di mana driver memiliki kapasitas angkut galon yang terbatas. Untuk itu, kami menerapkan algoritma clustering yang bersifat greedy melalui fungsi color graph weight capacity. Fungsi ini bekerja dengan cara menghitung total pesanan galon untuk setiap pelanggan. Ia akan membangun sebuah rute trip dan terus menambahkan pelanggan selama total pesanan di bawah kapasitas maksimum yang kami tentukan. Jika sudah penuh, rute itu akan diwarnai, misalnya trip 1, trip 2, atau trip 3. Dan sistem akan membuat trip baru untuk sisa pelanggan. Oke, demikian untuk implementasi algoritma. Kita bisa lanjut ke bagian visualisasi.
Satu, yang pertama ada jaringan jalan dan peran. Di sini kami membuat eh, graf dengan peta volume menggunakan HTML di mana untuk setiap node yang berwarna biru itu kami visualkan sebagai persimpangan dan jalan yang edge yang warna abu-abu itu sebagai jalan. Nah, di sini peta ini kami gunakan untuk dasar untuk semua analisis spesial dan juga untuk simulasi cut vertex tadi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada visualisasi dua rute tercepat Dijkstra tadi yang menggunakan fungsi cari rute by nama. Di sini dapat terlihat ada dua jenis. Yang pertama ada titik start dan titik finish. Titik start ini adalah titik pusat depot galon yang akan mengirimkan galonnya ke pelanggan. Warna merah melambangkan rute tercepat yang telah diambil dari fungsi ini, dan finish ini adalah pelanggan titik awal akhir tadi, titik tujuan. Di sini ada perbandingan rute normal versus rute alternatif saat ada simulasi jalan putus. Misal kita anggap saja ada rute terputus di area atas tadi, misal jalan longsor, sehingga Jixra akan mencari rute alternatif yang lainnya yang dapat dicari, yaitu adalah melewati lokasi polban di bawah ini. Oke, lanjut. Yang ketiga ada timeline route. Setelah kita telah melihat hasil dari Dijkstra tadi, kami membuat node-nya sebagai node-node yang agar mudah dilihat oleh audiens-audiens ya. Di sini kami pecah sebagai berbagai persimpangan menjadi satu persimpangan. Jadi setiap node dan jalannya terdapat length jarak di antara kedua node tersebut. Itu menandakan jarak antar dua node, dan dari sini kita dapat menghitung dan analisis untuk keperluan lainnya. Saya lanjut. Nah, di sini ada yang terakhir pengelompokan trip. Di sini berguna untuk ketika orderan dalam satu jadwal itu banyak sekali dan driver hanya dapat mengangkut 4 galon dan 2 box sekaligus, sehingga kami ingin mendapatkan rute semaksimal mungkin dan tercepat dengan cara menghitung setiap pelanggan dari pesanannya. Oke, semisal di sini pelanggan Bu Ana dan Tehnia. Tapi mohon maaf di sini saya sebelumnya belum menampilkan pesanannya. Tapi kita anggap aja Bu Ana dan Tehnina dia memesan masing-masing 2 galon. Dan Pian Pak Wawan memesan 1 box. Sehingga didapatkan Bu Ana Tehnia 4 galon dan Pak Wawan Pian 2 box. Sehingga 4 box dan 4 galon dan 2 box itu cocok dengan kapasitas driver, sehingga kita dapat mewarnainya dengan satu warna. Dan di sini terlihat garis start dan finishnya. Di sini start dari depot, titik atasnya itu si Pian tadi, titik bawah kiri yang warna oranye itu Pawawan, titik kanannya Tehnia, dan yang terakhir Bu Ana. Oke, itu saja. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke rekan saya Noval Khairia. Oke, baik. Setelah kita melihat implementasi dan visualisasi yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Zaidan, kita menyadari bahwasannya meskipun model yang kami buat itu sifatnya memberikan solusi secara kuantitatif, kami juga menyadari bahwasannya implementasi graf yang kami buat itu masih memiliki keterbatasan dan asumsi. Yang pertama, yakni terkait dengan bobot statis. Jadi kami itu menggunakan jarak berubah sebagai bobot, di mana eh, bukan waktu tempuh yang kami gunakan sebagai bobotnya. Tentu, hal ini tidak dinamis jika kita implementasikan di lalu lintas, karena misalkan rute terpendek di jam 9 itu belum tentu bakal menjadi rute yang paling cepat di jam yang sibuk. Itu tuh karena kami tidak merepresentasikan jam tempuh sebagai bobotnya. Lalu yang kedua, kecepatan konstan. Jadi, pada algoritma Dijkstra untuk pengantaran yang untuk satu orang aja, itu tuh kami menggunakan kecepatan yang konstan, di mana kami mengasumsikan estimasi kecepatan yang yang dilakukan oleh pengantar hanya ada di angka 36 km per jam, di mana pada kenyataannya tidak mungkin seorang pengantar galon
akan mengantarkan galon pada kecepatan hanya 36 km per jam. Pasti akan berubah-ubah menyesuaikan dengan kondisi lalu lintasnya. Yang ketiga, yakni abstraksi lokasi. Tujuan pengantaran kami itu tuh kami sederhanakan hanya ke persimpangan jalannya saja, tidak ke lokasi exact dari pelanggannya itu sendiri. Jadi kami tuh mengabaikan last mile atau benar-benar posisi yang sebenarnya si pelanggan itu. Hanya kami itu mengantar ke persimpangan jalan yang dekat dengan rumah si pelanggan. Lalu yang terakhir ada algoritma clustering, di mana pengelompokan kami itu masih bersifat greedy. Nah, mungkin ini bukan merupakan cara yang paling optimal secara global. Tapi trade-off yang kami dapat adalah kesederhanaan model dan akurasi di dunia nyata. Jadi, eh, meskipun model kami itu mudah diimplementasikan, tapi itu tuh bisa menyebabkan kurangnya presisi dalam estimasi waktu pengantaran. Maka, berdasarkan analisis HOTS yang telah kita jabarkan sebelumnya, kami di sini memberikan dua rekomendasi utama. Yang pertama, implementasikan sistem rute dinamis. Jadi, di sini kami akan menggunakan fungsi Dijkstra yang sudah dibuat untuk mencari rute darurat ke persimpangan terdekat. Jadi, yang paling penting itu kita tuh memanfaatkan kemampuan sistem untuk menghitung ulang rute secara otomatis jika admin memasukkan info gangguan jalan atau cut vertex atau yang bisa disebut sebagai detour. Nah, jika admin telah memasukkan info cut vertex, tentu algoritma Dijkstra akan semakin bagus sehingga ini akan meningkatkan adaptability dari fungsi sistem rute dinamis kami ini sendiri. Yang kedua, kami akan memanfaatkan analisis titik rawan. Jadi, hasil identifikasi persimpangan krusial atau cut vertex ini tuh harus kita pakai sebagai perencanaan kontingensi. Jadi, misal nih, kalau misalkan ada pengantaran yang area akses itu bergantung pada cut vertex di luar jam sibuk, atau misalkan kita akan mempersiapkan rute alternatif yang sudah kita petakan sebelumnya. Mungkin sebenarnya yang ketiga tuh ada mungkin untuk pengelompokan trip ini kita tidak masukkan karena hasil pewarnaan ini perlu kami evaluasi lagi efektivitasnya secara berkala. Oke, setelah kita menjabarkan semua materi sebelumnya, kami di sini menarik kesimpulan dalam beberapa poin. Yang pertama, kami memodelkan jaringan jalan sebagai graf berbobot atau weighted graph, di mana jarak dalam satuan kilometer itu menjadi bobot dalam edge-nya. Yang kedua, algoritma Dijkstra di sini digunakan untuk menemukan rute terpendek ke persimpangan tujuan. Yang ketiga, analisis konektivitas itu membantu mengidentifikasi titik rawan infrastruktur jalan pada graf sehingga cut vertex itu bisa dilakukan. Kita bisa simulasikan. Yang keempat, konsep graph coloring atau clustering itu kita terapkan untuk mengelompokkan pengantaran multi pelanggan secara efisien berdasarkan kapasitas dan kedekatan lokasi. Di mana tadi kita sudah jelaskan kapasitas dalam satu kendaraan itu hanya bisa menampung 4 galon dan 2 box. Yang kelima, sistem ini menunjukkan kemampuan adaptif terhadap tujuan yang berbeda dan simulasi gangguan jalan, misalkan jalan tersebut di cut vertex. Yang keenam, proyek kami ini bisa memberikan hasil yang insya Allah bisa menjadi dasar lagi untuk rekomendasi operasional yang bakal lebih kompleks ke depannya. Baik, selanjutnya adalah demo program yang akan didemokan oleh rekan saya satu lagi, yakni Muhammad Sofyan Argiansyah. Pada Muhammad Sofyan Argiansyah akan kami persilakan. Baik, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Negansya dengan NIM 2415242016. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai program aplikasi kita yang sudah berjalan. Di sini kita dapat memilih untuk daftar sebagai pembeli atau penjual. Di sini juga kita dapat membuat akun apabila belum ada. Tapi karena saya akan menjelaskan secara singkat saja, kita langsung saja masuk dengan akun yang sudah ada. .com. Oke. Nah, ketika kita masuk sebagai pembeli, di sini kita hanya akan menambahkan pesanan dan melihat riwayat pesanan saja. Di sini riwayat pesanan sebagai pian, dan di sini juga kita bisa lihat pesanan yang sudah dibuat dan statusnya. Dan di sini kita bisa menambahkan untuk pesanannya. Contoh, kita akan pesan untuk nama saya Argiansa. Kita bisa pilih nama daerahnya apa di Ciwaruga dan Jalan Kampus Polban 5 misalnya ya. Dan kita ingin pengirimannya segera. Di sini juga bisa mengirim untuk terjadwal 9.12, 3 sore atau jam 6 malam. Untuk pengiriman segera berarti dikirim secepat mungkin. Di sini saya ingin galon aqua yang refill 1 dan tisunya 1.
Nah, ini dia. Sip, kita pesan sekarang. Nah, pesanan sudah diterima, menunggu jawaban dari penjual, dan disitulah program utama kita akan berjalan, yaitu sebagai penjual. Di sini sudah memiliki akun argi@gmail.com. Nah, kita login dulu. Di sini cukup lama karena di sini nge-load map untuk sekitaran Gerlong, Ciwaruga, dan Sarijadi. Oleh karena itu, ketika login sebagai penjual, pertama kali akan ada loading yang cukup lama seperti ini. Kita tunggu. Sip. Sekarang sudah masuk pesanan Argian Sapian tadi yang sudah saya buat dengan akun pian@gmail.com, sudah ada di sini, menunggu respon dari penjual pesanannya ini, dan kita bisa melakukan responnya dengan di sini. Bisa ditolak atau diterima. Untuk antrian tuh menunggu lagi seperti ini, seperti itu. Dan sebelum sana saya akan menjelaskan histori dulu. Di sini ada histori dari penjual mana saja yang sudah selesai untuk di respon, selesai atau ditolak, seperti itu. Dan di dashboard ini kita bisa menerima pesanannya. Setelah diterima, statusnya akan berubah dan berpindah ke pengantaran ini. Dan statusnya akan berubah menjadi sedang disiapkan. Ini ya, dan ini ada beberapa contoh data dummy yang sudah saya buat untuk proses berikutnya. Kita bisa menambah antrian lagi, melakukan pengiriman sekarang, atau dianggap langsung selesai, seperti itu. Baik, kalau begitu kita akan lanjut untuk ke implementasi grafnya di dalam aplikasi ini seperti apa sih. Jadi, aplikasi pengantaran galon optimal ini kita mengimplementasikan dua hal, yaitu graph coloring dan juga Dijkstra. Dan sisanya seperti cut vertex, undirected graph, yang seperti itu. Kita mulai dari Dijkstra dulu ya. Untuk Dijkstra, kita akan melakukannya pada pengiriman. Contoh di sini alamat pengirimannya ke Ciwaruga Gang Sarimanis 6 dan dikirim segera. Jadi ketika kita kirim, dia akan mengload map yang ada di daerah tersebut. Kita tunggu sebentar. Nah, ini estimasi dan lain belum, tapi sudah ada estimasi awalnya, yaitu 3 menit 40 dan sampai di 12.41. Dikirim ke alamat Ciwaruga Gang Sarimanis 6, total 4 galon aqua, banyak sekali ya, dengan harga 100.000. Di sini adalah implementasi Dijkstra-nya di node dan juga rute tercepat. Ketika kita sebagai penjual memilih rute tercepat, nanti ditampilkan rute tercepatnya itu seperti apa di dalam map yang sudah kita buat. Jadi dari depot air, dia ke sini, lalu naik ke Ciwaruga, melalui Polban, di sini Polban, turun, lewat sini, hingga sampai ke alamat tujuan. Meskipun ini untuk bagian yang diwarnai kurang tepat sebenarnya ya, tapi untuk lebih jelasnya daerah mana saja yang harus dilewati adalah kita bisa membukanya dengan node berikut. Nah, untuk timelinenya, pertama kita melalui jalan simpang tanpa nama atau yang menuju Ciwaruga sejauh 0,10 km, dan berikutnya dijelaskan satu persatu hingga akhirnya kita sampai ke Gang Sarimanis 6 seperti ini. Dan itulah untuk implementasi Dijkstra-nya. Tujuannya apa? Jadi Dijkstra ini akan membantu penjual atau kurir menentukan rute mana yang paling cepat. Mengapa? Karena bisa saja ketika sudah banyak persimpangan seperti di sini, ini ada beberapa opsi, bisa lewat sini, bisa juga lewat sini, bisa juga muter ke sana dulu. Tapi rute paling optimal dari segi jarak ya, apabila tidak ada kemacetan dan lain-lain, rutenya adalah melalui sini, kita belok lewat sini dan masuk ke sini dan sampai ke sini. Itu adalah rute paling optimal apabila kita menggunakan rumus Dijkstra dengan wake atau jarak antar node yang sudah ditentukan sebagai berikut. Dari simpang tanpa nama 85 ke Jalan Sariwangi 1 sejauh 0,10 km, berikutnya ke Jejerkalong Hilir 3 sejauh 0,14 km, dan seterusnya. Seperti itu. Dengan harapan hal tersebut dapat memberikan estimasi waktu tempuh paling singkat, di mana estimasi waktu tempuh ini juga tidak statis ya. Jadi ia dinamis. Apabila saya melakukan rute tercepat lagi, ada kemungkinan waktunya akan berubah. Kenapa? Karena saya menggunakan simulasi jikalau mungkin terjadi kemacetan seperti sekarang di pukul 12 ini cukup lancar. Namun karena tadi persimpangan yang dilalui ada banyak, ada kemungkinan persimpangan tersebut
membuat motor melaju lebih lambat daripada normalnya. Seperti itu. Jadi untuk Jixra ini diimplementasikan seperti itu untuk menentukan rute tercepat dan pengantaran waktu paling optimal. Oke, berikutnya adalah kita pergi ke cut vertex. Cut vertex ini kita buat di simulasi. Kenapa? Nah, ternyata berjalan ya. Cukup kaget tadi. Oke, kita lagi ngeload untuk mapnya. Nah, di sini kita menggunakan HTML ya supaya bisa digeser-geser. Dan ini adalah map yang sudah kita buat. Gimana ini zoomnya? Nah, oke, masih ngeload. Nah, jadi kita depot pertama itu dari sini. Ini adalah depot tempat depot air kita berada di sekitaran sini. Dan berikutnya kita bisa misal melakukan cut vertex yang cukup krusial, dimana ada satu jalan yang itu cukup bahaya apabila dilakukan cut vertex. Contohnya di sini, Jalan Kampus Polban. Jalan Kampus Polban ada di Ciwaruga, dan kita tinggal pilih Jalan Kampus Polban. Kita cut. Oh, tidak boleh kosong. Misal terjadi truk terguling. Ini untuk penjelas. Kita lakukan cut. Waduh, ini yang ke cut yang mana ini? Sepertinya salah. Oh, Jalan Kampus Polban 8 ya. Mohon maaf. Jalan Kampus Polban 8. Nah, ini dia. Kita cut. Nah, terjadi cut vertex seperti ini, yang mana ini akan cukup krusial. Alhasil, tidak ada jalur dari depot air untuk melalui jalan ini, karena ada dua jalan yang kita potong di sini. Sehingga apabila kita melakukan pengiriman lagi untuk data yang sama tadi untuk Rifki ya, kita coba kirim. Jadi karena jalannya sudah tidak bisa dilalui, kemungkinan besar maka rute tercepatnya Jixra-nya akan muter. Nah, ini dia. Dia akan pergi ke Gerlong karena ini tidak bisa dilalui. Mungkin terjadi longsor, terjadi tadi truk terguling, di sini mungkin ada longsor, nauzubillah ya. Dan dia akan muter ke sini hingga akhirnya sampai ke tujuan. Jadi cut vertex itu seperti itu. Meskipun kita belum menampilkan untuk rute-rute krusialnya yang mana saja, tapi di sini kita sudah bisa mensimulasikan cut vertex ini akan menyebabkan perubahan pada Jixra karena memang tidak bisa melalui jalan yang sebelumnya bisa dilalui karena terjadi mungkin tadi longsor atau truk terguling dan lain-lain. Jadi untuk implementasi Jixra seperti itu, kita bisa buka di simulasi. Kita juga bisa mengembalikan atau misal mau memilih untuk memotong jalan lain. Contoh aja ini. Nah, dia memotongnya sebelah sini seperti itu. Sip, untuk cut vertex dan cut edge mungkin segitu saja. Kita lanjut ke implementasi yang berikutnya atau implementasi graph terakhir kita, yaitu graph coloring. Graph coloring ini dilakukan di sini, preview orderan. Tujuannya apa? Di sini kita memiliki 5 tipe schedule segera atau 4 jadwal yang sudah tertera. Dan orderan-orderan yang memiliki schedule segera itu ada segini. Totalnya sekitar ada 9 atau 10 ya. Ketika dilakukan graph coloring, nah kita dapat menentukan dalam sekali pengiriman harus berapa kali kita bolak-balik untuk melakukan pengiriman. Kenapa? Karena ketika mengirim galon dalam satu motor itu hanya mampu mengangkat 4 galon dan juga 2 box. Jadi apabila dari beberapa orderan mereka, misal ini Rifki dan Bima, totalnya yang dikirim dari Rifki dan Bima ada 4 galon dan kardusnya ada 2. Farhan dan Dinda 4 galon dan kardusnya 1. Seperti itu. Dan contoh misal ini Argiansyah Pian dan Argiansyah, total galonnya 3, kardusnya 0. Jadi mereka bisa dikirim karena tidak melebihi kapasitas. Dan yang paling optimal adalah Argiansyah dan Argiansyah Pian 1 kali kirim, Dinda dan Farhan 1 kali kirim, berikutnya adalah Rifki dan Bima 1 kali kirim, dan juga Tania dan Alia 1 kali kirim. Total ada warna ada 1, 2, 3, dan 4, sehingga kita membutuhkan 4 kali pengiriman paling optimal tanpa harus melebihi kapasitas motor. Dan nanti akan muncul seperti ini. Sesuai pesanan, misal Rifki itu melakukan pemesanan 1 galon dan Bima melakukan pemesanan 2 air mineral.
Rifki 4 ya. Jadi total 4 galon dan 2 kardus itu masuk, dan kita bisa menekan seperti ini untuk memunculkan rutenya bagaimana pengirimannya paling optimal. Nah, pertama dari depot dikirim dulu ke Rifki, baru ke Bima. Begitu juga dengan yang lain. Misal Farhan dan Dinda dikirim dulu dari depot ke sini, lalu ke Dinda. Seperti itu. Dan kita juga bisa milih contoh untuk yang jam 15. Nah, datanya ada banyak ya. Kita lakukan graph coloring. Oke, kita memiliki total warna ada 6, yaitu Yani Weni, Korini Natomi, Omar Putri Safir, Umi dan Vino, lalu Seno dan Rina. Oh ya, ada Zaki dan Benny juga. Ini untuk Zaki dan Benny ini berarti barang yang mereka kirim ini sama sekali tidak mempengaruhi kapasitas. Misal mereka tidak meminta galon atau tidak meminta kardus sama sekali, oleh karena itu mereka tidak terhubung. Seperti ini. Oke, kita kembali dulu ke jadwal segera, ada yang lupa saya sampaikan. Nah, jadi graf ini terbentuk dari apa? Dari hubungan antar pemesan. Dinda dan Rifki ini tidak bisa dihubungkan. Kenapa? Karena apabila Dinda dan Rifki dikirim dalam satu waktu, maka kapasitas motor akan berlebihan. Misal Rifki tadi memesan 4 galon dan Dinda memesan 1 galon, total yang dikirim jadi 5. Oleh karena itu tidak bisa dikirim dalam satu waktu. Itu yang menyebabkan Dinda dan Rifki memiliki edge yang saling berhubungan. Seperti itu untuk graph coloring. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat atau meminimalisir bolak-balik untuk pengiriman paling butuh berapa kali pengiriman paling minimal, paling singkat, supaya semua orderan di jadwal segera jam 9, 12, 15, atau 18 ini bisa dikirim hingga semuanya terkirim. Tapi paling minimal, oleh karena itu kita menerapkan yang namanya graph coloring. Jadi dengan menentukan berapa warnanya ini, kita dapat menentukan kita butuh berapa kali bolak-balik nih untuk mengirim galon, box, atau pesanan-pesanannya. Dan siapa aja sih di dalam satu pengiriman. Misal pengiriman pertama, Rifki dan Bima, total yang dikirimnya 4 galon dan 2 kardus. Total rutenya yang paling optimal seperti ini. Jadi di sini kita implementasi Jixra juga seperti itu. Oke. Jadi itu dia implementasi dari ketiga materi graph yang ada di aplikasi kita. Pertama Jixra. Jixra ini untuk menentukan rute paling optimal dari depot air ke pemesan. Dan berikutnya ada cut vertex, ini untuk mengsimulasikan apabila ada jalan yang tidak bisa dilalui, sehingga proses Jixra harus melalui jalan yang lain, seperti itu. Dan yang terakhir adalah graph coloring. Di sini apabila kita ingin melakukan pengiriman untuk beberapa orderan sekaligus, tanpa harus melewati atau melebihi kapasitas motor, yaitu 4 galon dan juga 2 box, tapi dengan pengiriman paling minimal, seperti itu. Dan nanti dijelaskan juga Jixra-nya seperti apa, kemana dulu, lalu kemana, baru balik lagi ke depot. Seperti itu. Baik semuanya, kita sudah sampai di penghujung video. Kita sudah menjelaskan apa yang kita bahas di dalam tubes kita, dan bagaimana program aplikasi kita berjalan, dan di mana saja, dan apa fungsi dari implementasi graph kita pada kasus yang kita garap kali ini. Mungkin masih banyak kurang dari aplikasi yang kita kembangkan. Begitu juga dengan penjelasan kami yang mungkin kurang tepat atau ada bahasa yang kurang mengenakan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan juga terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan video kami, untuk mendengarkan pembahasan kami. Saya ucapkan dan teman-teman saya terima kasih banyak kepada para pendengar, terutama kepada Bapak Trisna selaku pengajar matkul Matematika Diskrit Lanjut. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.